Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat beribadah lagi bersama dengan Lause Meli, Cici Eva, Koko Cliven dalam Sekolah Minggu GKH Elion versi online. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Berkati ibadah ini dari awal dan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kok ngapain? Oh, mau perang kok? Kok Cliven bawa perisai untuk melindungi diri karena bahaya di mana-mana. Siapa tahu bisa membasmi virus. Mana bisa kok perisai buat melindungi kita dari virus. Kalau mau melindungi dari virus ya pakai masker dong. Nah, ngomong-ngomong tentang pelindung nih ya, Lause Meli punya tebak-tebakan. Adik-adik ikut ya. Yang mana dari gambar ini yang melindungi kita waktu kita dalam mobil? A. Helm. B. Jaket. C. Seatbelt. Yang mana adik-adik? Helm kan buat di motor, kalau jaket buat di badan. Kalau naik mobil, Jawabannya adalah C. Seatbelt. Betul, kalau naik mobil jangan lupa ya pakai seatbeltnya. Nah, tebakan berikutnya. Siapa yang melindungi kita kalau ada kejahatan? A. Pemadam kebakaran. B. Polisi. C. Tukang servis. Pemadam kebakaran melindungi kita dari api. Tukang servis menolong kita memperbaiki barang-barang kita yang rusak. Berarti jawabannya adalah B. Polisi. Betul sekali. Nah adik-adik, di antara banyak macam pelindung kita, hanya satu pelindung yang selalu ada bersama-sama kita. Di gunung, di lembah, di kanan, atau di kiri kita. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau menentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau merentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada.
seringkali melindungi kita dari yang jahat dengan sebuah senjata yang namanya adalah ketaatan. Tapi Laus kenapa bawa jeruk? Mau buat apa sih? Hore, kita mau makan. Bukan. Jeruknya kali ini bukan buat dimakan. Lause bawa jeruk kali ini ada yang tanpa kulit, ada yang pakai kulit. Nah, kalian tahu nggak apa yang terjadi kalau kita masukkan nih jeruknya ke dalam wadah air ini? Apa ya? Tahu. Coba ya, yang tanpa kulit dulu. Loh, jeruknya tenggelam. Seperti Ko Cliven, kalau masuk kolam renang, langsung tenggelam. Nah, sekarang satunya ya, yang pakai kulit ya. Yah, kok yang ini ngapung, kayak lagi pakai pelampung. Nah, anak-anak, yang tidak taat kepada Tuhan itu seperti buah jeruk yang tanpa kulit, akan tenggelam waktu ada kesulitan. Tapi anak Tuhan yang taat itu seperti jeruk yang pakai kulit. Meski menghadapi kesulitan, tidak akan tenggelam. Jadi adik-adik, ayo jadi anak Tuhan yang taat supaya kita tetap kuat meski ada kesulitan. Iya bener, mari kita minta sama Tuhan buat selalu mengisi hati kita supaya hati kita tuh selalu menyala terus buat Tuhan. Ayo katakan bersama-sama, Give me oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising, praising, praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart, keep me loving. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me loving, loving, loving. Keep me loving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Ko Cliven ini loh masih main perisai sama pedang aja terus. Iya, ini lagi latihan supaya bisa melindungi Cek Evania dan adik-adik di rumah. Baik banget ya Ko Cliven. Lause Meli nggak dilindungi. Tapi Lause Meli nggak perlu khawatir, ada Tuhan yang melindungi. Dan adik-adik juga nggak perlu khawatir ya, ingat Tuhan selalu melindungi kita. Tahu nggak bahwa di Alkitab ada banyak kisah tentang Tuhan melindungi anak-anaknya. Sekarang ayo coba, siapa yang tahu nama orang yang Tuhan lindungi dari singa? Siapa adik-adik? Wah bener banget, jawabannya adalah Daniel. Satu lagi ya, kalau dari air bah atau banjir besar. Siapa lagi ya itu ya? Siapa nih adik-adik? Wah bener lagi, jawabannya adalah Nuh. Wah Tuhan kita itu hebat banget ya, lebih hebat nih daripada pedang sama perisainya Ko Cliven. Hari ini kita akan mendengar kisah Tuhan melindungi satu orang lagi. Siapa dia? Adik-adik penasaran? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita bersyukur karena Tuhan melindungi kita.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Shalom adik-adik. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Yodi. Kita akan belajar tentang bagaimana Allah itu melindungi anak-anaknya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan yang mengarahkan kami supaya kami boleh fokus. Dan kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kami untuk semakin percaya penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada suatu kali Allah memilih raja di Israel. Allah memilih seorang raja yang awal-awalnya adalah raja yang taat. Raja yang baik. Raja yang dengar-dengaran. Sampai satu ketika lama-lama dia menjadi raja, dia mulai gak taat lagi kepada Tuhan. Dia mulai gak dengar-dengaran. Pada saat Tuhan berfirman untuk jangan mempersembahkan korban, dia malah mempersembahkan korban sendiri. Karena mempersembahkan korban itu adik-adik pada masa itu adalah yang dilakukan oleh para imam. Dan raja bukanlah imam, jadi gak boleh mempersembahkan korban. Di situ Tuhan benar-benar marah kepada raja ini. Tahu gak nama raja ini siapa? Raja Saul. Nah, Raja Saul ini akhirnya ditegur oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel marah ke dia. Nabi Samuel bilang, kamu gak taat ke Tuhan dan kamu akan mendapatkan hukuman kalau begitu. Akhirnya raja ini menjadi begitu sedih. Dia kecewa, dia juga marah. Kenapa dia marah? Karena dia sadar adik-adik, posisinya nanti sebagai raja akan diganti oleh orang lain. Karena Tuhan berjanji mengambil tahtanya. Tuhan juga gak mau lagi dengar apa kata-kata permohonan dari Raja Saul. Dan Tuhan juga gak mau berfirman kepada Raja Saul. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mencari seorang raja baru yang telah ditetapkan Tuhan. Tahu gak nama raja yang baru ini siapa?
Nama raja yang baru ini adalah Raja Daud. Nah, betul adik-adik. Raja ini masih muda, dia ganteng, dia pintar musik, dan ternyata dia adalah seorang gembala adik-adik. Dia seorang gembala kambing domba dan dia juga pemberani. Dia berani bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, jago berantem. Enggak adik-adik, tapi karena Tuhan begitu menyertai dia. Raja Saul pada awal-awal bertemu dengan Raja Daud begitu senang. Kenapa dia begitu senang? Karena pada saat hati Raja Saul tidak damai, Raja Daud memainkan musik. Dan hati Raja Saul menjadi begitu damai. Sampai satu ketika semua berubah. Raja Saul menjadi begitu benci kepada Raja Daud. Nah, pertanyaannya kenapa adik-adik? Karena Raja Daud ketika dipercayakan begitu banyak tugas yang sulit di medan perang, dia selalu berhasil. Dan orang-orang memuji-muji dia. Dan orang-orang mengalihkan perhatian daripada memuji-muji Raja Saul, mengalihkan kepada memuji Raja Daud. Akhirnya Raja Saul menjadi begitu sangat membenci Raja Daud. Dan dia mulai menyusun rencana untuk membunuhnya. Dia mengejar Raja Daud kemanapun Raja Daud pergi, sampai Raja Daud bersembunyi sering di dalam goa. Nah, sampai pada satu ketika adik-adik, Raja Daud di dalam persembunyiannya mendengar bahwa Raja Saul mengejar dia dengan 3.000 orang adik-adik. Bayangkan, 3.000 orang mengejar Raja Daud. Nah, pada saat Raja Daud mendengar hal itu, dia dan beberapa teman-temannya mulai mencari tahu. Dan ternyata benar, Raja Daud melihat sendiri Raja Saul berkemah dengan begitu banyak orang. Dan pada saat Raja Daud melihat, Raja Saul sedang tertidur pula seperti seorang bayi. Dan dia bertanya kepada kedua temannya, ada nggak nih yang mau ikut saya? Ikut saya adik-adik bukan maksudnya ikut lari, tetapi masuk ke dalam perkemahan. Bukan main menakutkannya itu adik-adik. Tetapi yang angkat tangan cuma satu orang, yang namanya Bapak Abisai. Bapak Abisai bilang, saya mau ikut turun dengan engkau. Nah, pada saat mereka berdua turun, kira-kira perasaan Bapak Abisai ini takut nggak ya? Nah benar, Bapak Abisai sebenarnya takut. Cuma dia tetap percaya Raja Daud adalah raja yang diurapi Tuhan, raja yang disertai dan dilindungi Tuhan. Jadi juga otomatis Bapak Abisai juga akan dilindungi. Nah, mereka mulai menyelundup, mereka masuk di dalam perkemahan. Pada saat mereka melihat Raja Saul sedang tertidur, Bapak Abisai ngomong seperti ini, izinkan saya membunuh musuhmu. Sekali saja saya tombak dia, dia pasti akan langsung mati. Kira-kira apa yang dijawab Bapak Daud? Udah deh, bunuh aja silahkan, hancurin aja hidupnya. Apakah begitu? Ternyata tidak adik-adik. Bapak Daud justru malah bilang, jangan pernah kamu coba membunuh orang yang diurapi Tuhan. Karena orang yang mencelakai orang yang diurapi Tuhan tidak akan pernah luput dari bahaya. Nah adik-adik, pada saat mereka udah di dalam nih, Bapak Abisai nggak jadi membunuh Raja Saul, terus apa dong yang mereka lakuin di dalam? Ternyata Bapak Daud cuma bilang, ambil aja kendi dan tombak itu, terus kita pergi. Nah sekarang jadi pertanyaan, ngapain masuk di tempat seperti itu, cari-cari penyakit, cuma ambil kendi dan tombak? Ternyata Bapak Daud pengen ngasih peringatan kepada Raja Saul bahwa dia bisa saja membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak ingin. Karena apa? Karena dia tahu itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Setelah itu mereka berdua, Abisai dan Raja Daud ini pergi agak menjauh dari tenda dan mulai teriak-teriak, "Woi Abner, woi Abner, kamu ini cuma tahu tidur aja, gak mau jaga rajamu itu, kamu lebih pantas mati." Terus pengawalnya Raja Saul ini namanya Bapak Abner, dia ngomong, "Ngapain kamu? Siapa kamu? Berani betul kamu teriak-teriak kepada Raja Saul?" Nah adik-adik, terus ternyata Bapak Saul ini, si raja itu tahu kalau yang teriak-teriak itu adalah Raja Daud. Dia ngomong, "Engkaukah itu anakku Raja Daud?" Terus Raja Daud bilang, "Iya, ini hamba tuanku."
Kenapa engkau mau mengejar-ngejar hamba? Apakah dosa hamba? Apakah perbuatan-perbuatan buruk hamba sehingga engkau mencari hamba untuk menghancurkan hidup hamba? Nah, di sini mulailah Raja Saul merasa sedih. Mulailah Raja Saul merasa, aduh, saya udah betul-betul bersalah nih kepada Daud. Dia nggak buat salah apa-apa ke saya, tetapi saya yang terlalu jahat ke dia. Nah, di sisi lain sebenarnya Raja Saul itu sadar bahwa Bapak Daud selalu lolos dari pengejaran karena Tuhan selalu menyertai. Bukan karena Bapak Daud itu adalah orang yang cerdik, tidak. Tetapi karena dia selalu disertai Tuhan. Dan yang terpenting di sini adik-adik, ternyata ketika kita belajar tentang penyertaan Tuhan, bukan berarti hidup kita selalu di dalam kondisi aman, kita nggak ada masalah. Itu salah adik-adik. Justru kita mengerti Tuhan menyertai kita pada saat kita itu ada di dalam situasi-situasi sulit, di dalam situasi-situasi yang menakutkan. Namun Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Dalam hal ini juga kita akan belajar bersama-sama bahwa pada saat Tuhan menyertai kita, kita itu akan selalu menjaga hidup kudus untuk taat kepada Tuhan dan untuk tidak mengecewakan Tuhan. Karena kita tahu ketika Tuhan menjaga kita berarti Tuhan itu memperhatikan kita. Jadi kita nggak boleh hidup sembarangan seperti Bapak Daud. Dia nggak mau hidup bercela. Walaupun dia dikejar-kejar untuk dibunuh, dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, mari adik-adik, melalui hal ini kita belajar bersama-sama bahwa Allah yang menyertai Raja Daud adalah Allah yang menyertai kita juga. Allah yang selalu melepaskan Raja Daud dari segala macam bentuk kejahatan adalah Allah yang selalu juga meloloskan kita dari berbagai-bagai tindakan kejahatan orang. Adik-adik, sama seperti Bapak Daud menyebut Tuhan adalah gembalanya yang selalu menuntun dia, melindungi, menjagai dia. Begitu juga dengan kita yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita, yang selalu menuntun kita, menjagai kita. Bahkan dia rela mati bagi kita pada saat kita masih di dalam kondisi sangat-sangat berdosa. Nah, sekarang firman Tuhan telah selesai, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan. Kiranya kami boleh semakin bertumbuh di dalam percaya kami kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang menggembalakan kami, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas kita yang namanya kita buat buku Siapakah Aku. Caranya mudah aja adik-adik. Namun sebelumnya kakak memperkenalin alat-alatnya. Kita hanya membutuhkan sebuah kertas dan beberapa pensil warna. Terus langsung aja ya. Kertas ini kita lipat 3. Kita lipat 3. Kurang lebih begini. Dan kita lipat lagi 3. Sekarang kita buka. Nah, adik-adik, kalau udah muncul kotak-kotak begini, nanti kita akan gunting. Gunting yang pojok-pojoknya aja. 1. Yang ketiga. Baru turun lagi ke bawah yang ketiga. Baru turun lagi. Pokoknya yang pojok-pojoknya semua digunting. Kurang lebih hasilnya itu akan jadi seperti ini.
kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Kita akan membuat buku. Buku apa namanya? Buku Siapakah Aku. Nah, setelah itu kita akan menuliskan di sini di awalnya itu siapakah aku. Kita akan menuliskan siapakah aku. Nah, kakak kasih contohnya yang udah jadi supaya lebih mudah. Nah, ini buku siapakah aku. Aku yang selalu melindungimu. Siapakah aku? Aku yang selalu mencukupkan keperluanmu. Siapakah aku? Mungkinkah orang tua? Nah, aku menegur kamu kalau kamu bersalah. Siapa dong aku? Apakah guru? Ya. 2000 tahun yang lalu aku mati bagi kamu. Siapakah aku? Aku Kristus. Kita akan membuat buku seperti ini. Namanya buku Siapakah Aku. Wah, Tuhan hebat ya, Ia melindungi Daud. Karena Daud percaya sama Tuhan, dia memilih untuk tidak membalas Saul. Taat memang tidak selalu mudah, tetapi apabila kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Betul sekali. Nah adik-adik, siapa yang mau taat seperti Daud? Saya. Nah, ibadah online kita sampai di sini ya. Mari kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Nah adik-adik, jangan lupa ajak saudara dan teman-temanmu untuk selalu beribadah. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di Ibadah Sekolah Minggu GK Elion versi online. Bye!